Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Muaz bin Jabal dan jin yang mencuri kurma. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Muaz bin Jabal adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk golongan awal memeluk agama Islam di Madinah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayat orang-orang Ansor pada bayat Aqobah kedua, dan ketika itu Muaz bin Jabal berusia 18 tahun. Muaz bin Jabal juga seorang cendekiawan Muslim. Kemampuannya yang menonjol adalah dalam bidang hukum, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kepandaian Muaz dengan bersabda, "Umatku yang paling tahu tentang hukum halal dan haram adalah Muaz bin Jabal." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Barang siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, hendaknya ia datang kepada Ubay bin Ka'ab. Dan barang siapa yang ingin bertanya tentang hukum halal dan haram, hendaknya ia datang kepada Muaz bin Jabal. Dan barang siapa yang ingin bertanya tentang harta, hendaknya ia datang kepadaku. Sesungguhnya Allah menjadikanku tukang penyimpan Baitul Mal." Sebuah kisah tentang jin diriwayatkan oleh sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan kepada Muaz bin Jabal untuk menyimpan harta zakat berupa buah kurma. Kemudian beliau meletakkannya di dalam sebuah gudang. Namun setelah itu jumlahnya ternyata telah berkurang dari sebelumnya. Kemudian sahabat Muaz bin Jabal menyampaikan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Setanlah yang telah mengambilnya." Kemudian Muaz bin Jabal kembali ke gudang tersebut untuk berjaga-jaga pada malam harinya dengan bersembunyi di balik pintu. Akhirnya ketika malam semakin larut, tiba-tiba datanglah seekor unta yang kadang-kadang berubah bentuknya. Itu langsung memakan makanan yang ada di dalam gudang penyimpanan. Maka sahabat Muaz bin Jabal langsung menangkap unta itu seraya berkata, "Wahai musuh Allah." Namun sebelum melanjutkan perkataannya, unta itu berkata, "Lepaskanlah aku, karena sesungguhnya aku adalah orang tua yang mempunyai banyak anak, sedang aku adalah orang fakir." Mendengar jawaban tersebut, sahabat Muaz bin Jabal kemudian melepaskannya. Pada saat itu pula malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kejadian yang dialami sahabat Muaz bin Jabal. Maka setelah salat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabatnya itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah yang kau perbuat kepada tawanan, wahai Muaz?" Maka sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Sungguh ia akan datang lagi nanti malam. Oleh karena itu kembalilah engkau berjaga nanti malam." Dan ternyata benar apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu setan itu pun datang kembali dan mencuri seperti hari-hari sebelumnya. Maka Muaz kemudian berkata, "Wahai musuh Allah, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu itu?" Kemudian setan itu berkata, "Aku tidak akan mengulanginya lagi dengan syarat salah seorang di antara kalian tidak membaca ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah di rumahnya sewaktu akan tidur, sehingga aku dapat tempat di rumah mereka." Maka setelah kejadian itu sahabat Muaz selalu membaca kedua ayat Al-Quran tersebut di dalam gudang dan tidak didapati pencurian lagi. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa ayat kursi memiliki banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya. Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai ayat kursi. Salah satunya yang paling terkenal adalah mampu mengusir gangguan setan. Sebuah hadis meriwayatkan segala sesuatu itu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmidzi, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Ayahnya Ka'ab pernah bercerita kepadanya bahwa ia memiliki sebuah wadah besar yang berisi kurma. Ayahnya biasa menjaga yang berisi kurma itu. Namun hal aneh terjadi, ia selalu mendapati isi tongnya itu berkurang. Pada suatu malam saat dia menjaganya, tiba-tiba ia melihat seekor hewan yang bentuknya mirip dengan laki-laki berusia baligh. Lalu Ka'ab mengucapkan salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawab salam Ka'an. "Siapa engkau, jin atau manusia?" tanya Ka'ab. "Aku jin," jawabnya. "Julurkanlah tanganmu ke tanganku." Maka makhluk itu mengeluarkan tangannya ke Ka'ab. Ternyata tangannya seperti kaki anjing, begitu pula bulunya. Ka'ab bertanya lagi, "Apakah memang seperti dirimu bentuk jin itu?" Maka jin itu pun menjawab, "Engkau sekarang telah mengetahui tentang jin di kalangan mereka, dan tidak ada yang lebih kuat daripada aku." Ka'ab kembali bertanya, "Apa yang mendorongmu berbuat demikian?" Jin itu berkata,
telah sampai kepadaku bahwa engkau adalah seorang manusia yang suka bersedekah, maka kami ingin memperoleh sebagian dari makananmu. Ka'ab bertanya lagi, hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Jin itu menjawab, ayat kursi. Keesokan harinya Ka'ab berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal yang dialaminya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benarlah apa yang dikatakan jin jahat itu. Hadis riwayat Hakim. Dikutip dari Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat kursi, membaca ayat kursi sangat mulia dan dianjurkan untuk sering membacanya. Karena itulah membaca ayat kursi memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang muslim diperkenankan masuk surga. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi sehabis setiap salat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali ajalnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.